Hari ini kita lagi main ke rumah 6x12 yang udah direnovasi jadi cantik banget dan banyak bunga-bunganya. Kita ketemu sama ownernya yuk, let's go! Hai, aku Gadis, aku ibu rumah tangga dan content creator. Selamat datang di Rumah Gadis. Halo Mbak Gadis, Halo, apa Mas. kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Mbak, kita sudah boleh datang ke sini. Sama-sama, makasih juga udah datang ke sini ya. Mau menggerebek rumahnya Mbak Gadis nih kita. Boleh. Mbak, tadi kan aku juga udah mention luas tanahnya 6x12 berarti ya? Iya, Kalau luas bangunannya berapa tuh Mbak? luas bangunan bawaan developer itu 45 meter persegi, tapi sudah kita renovasi menjadi 84 meter persegi. Oh, jadi 84 meter Iya. persegi. Berarti tadinya ini kan kalau aku lihat ini emang rumah bawaan developer, tapi dari depan emang kayak 2 lantai gitu ya Mbak ya? Iya, jadi emang kelihatannya kayak 2 lantai ya, padahal ini 1 lantai aja. Ceilingnya agak tinggi ya, ada jendela buat supaya matahari tetap masuk, lebih hemat listrik, sama lebih luas sih ruang tamunya kelihatannya kalau ada pencahayaan di atas ya. Dan kemudian direnovasi ditambah di lantai 2 di bagian belakangnya Iya, ya Mbak ya? benar. Nah, nanti itu ceritanya renovasi lantai 2-nya kita bahas pas sudah di sana. Nah, aku mau tanya dulu nih Mbak, ini konsepnya luarnya kok cantik banget sih Mbak? Banyak sekali tanaman-tanamannya, mungkin boleh diceritain dikit Mbak? Kalau aku tuh dari dulu pengen banget ya punya rumah itu ala tropis. Pengennya sih di belakang ya biar lebih privasi. Cuman karena ya nggak bisa juga ya di belakang karena lahan yang nggak ada. Jadi ya udahlah bikin aja di area depan ini dibuat pakai batu andesit, lalu decking tile, tanaman-tanaman bonsai yang terus kita bikin juga nih ayah mertua aku juga nih yang bikin. Mana tuh Mbak? Boleh Ini kita yang ke ini situ nih, nih Mbak? Boleh. Yang pot-pot kayak gini. Oh. Jadi kelihatannya tuh kayak besar-besar gitu ya tanamannya supaya tuh kelihatan lebih cantik. Terus kan kalau bawaan developer itu kalau kita lihat di samping dia apa ya naik turun gitu kan. Iya, Nah naik aku turun buat terlalu ini rata ya. ini supaya lebih luas sih Mas. Oh, Gitu. oke. Karena kalau kita buat tidak rata itu terlihatnya tidak luas. Iya. Dan anak-anak tuh kalau main tuh kan jadinya terbatas banget. Iya, ya karena kan kalau- kayak ada kayak batasnya gitu ya Iya, Mbak ya? mereka suka main skuter di sini. Kadang kita keluarin dulu barang-barangnya, ntar skuteran dia main di sini gitu. Dan jadi memang kerasa lebih luas ya Mbak ya? Iya. Apalagi ditambah ini tempat duduk-duduk gini sama depannya ada tanamannya lagi ya Iya, Mbak buat ya? nongkrong, enak banget ini. Dan bahkan nggak cuma di sininya juga ada ya Mbak? Iya, ini Oh, semua sekarang. buatan ayah mertua aku. Oh. Semua ditanam sama didesain, ditanam sama ayah mertua aku. Emang suka cocok tanam sih Oke. mertua aku. Tapi emang kasih kesan jadi lebih apa ya, homey, natural sih Mbak. Iya benar ya. Mm-mm. Dan ini tadi ya yang apa Mbak Gadis bilang ya, sininya kasih decking. Iya, batu-batu. Di sini juga di bagian belakangnya Yang mana kan tuh Mbak? kita ini kan jadi nggak bisa privasi ya. Jadi aku pasang tirai. Oh, tirai oke. outdoor. Nah, jadi aku contohin kali ya. Dadah. Udah. Oh, Jadi oke. kalau ini bisa sih kalau buat hujan, panas. Jadi nggak terlalu kena ke sini ya Mbak ya kalau Iya. hujannya ya. Terus kalau mau privasi ya udah kita tutup aja gitu. Tapi kalau misalnya ada budget lagi bisa sih tutup. Boleh kok di developer juga, maksudnya kan nggak boleh pakai pagar, tapi kalau nutup kayak gini boleh, bisa sampai full ke atas ke ujung itu juga bisa biar lebih privasi sih kalau kita mau nongkrong di sini kan nggak pakai kerudung atau gimana ya. Oh iya iya. Soalnya iya. kita nggak bisa kan, berarti kalau pakai kerudung harus pakai kerudung dulu gitu ke depan. Terus aku juga salah fokus nih Mbak sama yang area depan ini. Ini juga tamannya bagus banget. Ada bonsainya juga ya Mbak ya. Bonsai dolar iya. Oh. Ini juga buatan ayah mertua aku juga dari pohon mati gitu ya. Yaudah akhirnya kita kasih apa nih kayak tali gini kan. Terus udah kasih bunga-bunga itu ayah mertua aku juga yang bikin. Nih kalau bagian depan ini ya alhamdulillah ya aku memutuskan buat naro rak sepatu di depan, soalnya kan kalau di dalam tuh kurang nyaman dilihat gitu, makanya aku taruhnya di depan. Dan ini juga aku kayaknya melihat ini apakah bagian dari renovasi juga Mbak? Iya itu renovasi juga. Jadi aku pengennya beda ya supaya pas masuk tuh beda, terus lebih bagus aja sih. Kalau andesit semua tuh kayaknya Iya, terlalu kayak polos semua Polos itu ya Mbak ya, sama. sama ya dikasih ya ini ya. Regel gini ya, keramik iya regel. sesuai konsep rumahku juga sih, kayak lebih berwarna. Iya, dan banyak kembang-kembang ini. Iya, Udah kita bener. lihat dari sini, dan gordennya juga ternyata. Iya bener, suka banget. Oke, terus apa terakhir sebelum kita masuk, udah ditambahin ini juga ya Mbak ya, Ya kanopi ya? tambahin kanopi alderon
sama alderonnya 2 lapis ya kalau ini, terus sama besi holo. Nah ini pintu utamanya di sini ya Mbak ya? Iya. Ini tetap masih ada ini nih kembang lagi. Bunga-bunga, iya itu harus pokoknya. Oke, boleh kita masuk Mbak? Boleh. Oke. Nah, ini kayak gimana nih konsepnya nih Mbak Gadis? Soalnya aku ngeliat emang colorful ya, ternyata cukup colorful. Di sini ada area apa aja Mbak? Nah, jadi konsep di rumah ini bawaan developer ya Mbak, terus tata ruangan juga aku nggak diapa-apain sih, sesuai dengan penataannya gimana sih supaya penataannya lebih rapi aja. Nah di ruang tamu ini ukurannya 4x3 meter, muat sofa, ada dekorasi buku juga, lalu habis itu muat juga ya, maksudnya di bidang 4 meter ini pakai wall molding biar lebih cantik, terus muat juga area TV, sebelah sana ada area foyer. Jadi semuanya mau di satu ruangan ini ya? Mungkin minusnya tuh di ruang tamu aku ini pemilihan sofa sih Kak. Jadi aku pikir kan karena kita ini berempat keluarga pengen duduk di sofa bareng-bareng. Iya. Nah sebelum sofa ini tuh agak kecil, kita taruh di sini kok kurang enak, ke TV juga jauh. Jadi emang kelihatannya kok sofanya di sini, TV-nya di sini, kekurangannya di situ. Tapi sofa ini tuh bisa dibuka Kak. Berarti emang udah dipertimbangkan ya. Iya, jadi posisi terbaiknya gitu untuk Bener. sofa ini. Berarti ini bisa dibuka. Dibuka sambil dibuka. boboan. Oh, berarti ini bisa jadi sofa Iya, bed juga ya. jadi terus bisa yaudah kayak gini nih, maaf. Kayak gini ya. Iya benar. Nonton TV-nya maksudnya. Ya walaupun sebenarnya kurang nyaman juga sih, Iya, nyamanan yang di situ kan. Tapi ya udahlah baiknya kayak gitu. Karena kita pengen banget punya sofa besar gitu buat satu keluarga berempat kayak gitu. Dan posisinya yang udah paling enak di sini Iya, gitu bener. ya. Tapi maaf, kenapa TV-nya nggak di sini nih Mbak misalnya? Susah ya? Susah kan karena Ada pintu ya? pintunya kita buka oke. nih. Ini mepet banget nih Mbak. Terlalu sempit tuh. Oh Ya iya. kan, terus gak mungkin juga kan nutupin pintu Iya, ini bener-bener. kayak gitu. Jadi udah emang posisi pasnya tuh TV di situ untuk gitu. saat ini seperti ini ya udah paling Iya, nyaman bener, iya, ya. bener. Oke. Kita tutup dulu ya. Kita tutup lagi dulu. Sebenarnya yang bikin cantik juga tuh ini sih pas pertama kali masuk ya. Iya, bener sih wall molding. Iya, ini idenya dapat dari mana? Maksudnya padu-padan warnanya gitu loh. Tiba-tiba pink. Ini tuh awalnya dari endorsement sih, jadi dapat kerja sama dari Java Wallpaper. Sisi kiri kanannya aku mau beda warna, biar gimana nih cantik. Kenapa sih aku milihnya tuh pinknya nggak semua? Karena kalau rumah kecil itu dominan warna pastel itu kayaknya jauh lebih sempit gitu kan. Jadi aku pemilihannya warna-warna netral, earth tone, tapi bagian wall buttonnya itu warna pink. Kayak Tetap gitu. ada kombinasi warnanya Iya. gitu ya. Oh iya, ini tuh juga yang tadi Mbak Gadis mention kan, ini kan iya. ceilingnya tinggi ya. Iya. Terus itu bawa jendela bawaan developer, terus tetap dikasih roller blind ya Mbak ya. Panas. Jadi mau nggak mau aku pakai ini. Nah ini custom Panjang sampai bawah ya. Iya, jadi lebih mudah lah karena kan di atas ya. Jadi kita custom pakai yang panjang ini. Oh jadi iya, adem. pas ditutup jadi lebih adem ya. Iya benar. Emang kelihatan lebih luas rumah tapi panas gitu siang-siang. Tapi sekarang mah udah banyak ya yang jual rollerblade, jadi enak aja. Ini juga tadi lupa aku mention, ini dipilihnya juga yang kayak gini loh teman-teman. Mungkin jarang ya orang kayak mau milih. Banyak yang nanya juga nih Kak, Iya. beli di mana? Ini aku di IKEA belinya. Padu-padannya Bagus cantik sih. Terus dikasih warna coklat gitu sininya. Oke. Terus berarti di sini ada dua kamar tidur ya? Iya, 2 kamar tidur. Oke. Untuk 2 kamar tidurnya ini berarti bawaan developer Iya, juga. bawaan developer nggak ada yang aku rombak sih ke bagian depan ini. Oh, Paling cuma bagian belakang. boleh lihat? Boleh. Untuk pintunya juga udah asli seperti ini. Iya, bawaan developer semuanya. Oke. Ya, ini berarti kamar tidur ukurannya- utamanya ya? Iya, ini ukuran 3x3 meter. Terus habis itu ya alhamdulillah ya 3x3 tuh muat kasur, muat lemari, muat meja dandan ya sesuai kebutuhan kamar utama ya. Terus aku juga ini terinspirasi dari IKEA juga sih, ambalan di sini biar cantik aja Kak, kayak gitu. Naro-naro perabotan. Bener sih, ini kamar tidurnya kan compact banget, tapi semuanya muat gitu ya untuk kebutuhannya Iya, di sini ya. kebutuhan. Dan kasurnya ya udah ditaruh di bawah aja biar Iya. nggak terlalu tambah semakin sempit ya. Iya benar banget. Kalau tinggi kan kelihatannya lebih sempit ya ini ruangan juga.
Nah, aku juga terinspirasi juga dari IKEA ini juga. Kayaknya kamar ada lampu kayak gini kok cantik ya. Udahlah. Lagi diskon juga lagi. Jadi lampunya pun juga harus bunga-bunga. Iya benar. Baju pun juga suka bunga. Nah, ini kalau ini custom apa gimana, Mbak? Oh, kalau ini nggak custom sih, ini aku beli di Shopee atau online juga ada. Karena lucu juga sih bentuknya kayak nyatu gitu sama konsep rumahnya. Aku pikir emang Iya. sengaja di custom. Enggak kayak sih. gini. Kalau untuk lantainya berarti kenapa dipilih diganti seperti ini? Karena aku tuh suka banget sama teman-teman home decor yang pakai vinil. Jadi tuh Oke. ada terinspirasi gitu dari vinilnya. Dan alhamdulillah kalau vinil itu merek Daichi ya Kak, dia lebih kuat lah. Maksudnya tahan air, terus tahan anti rayap, lebih awet banget. Berarti sih, udah anti gores. dipakai berapa lama nih? Ini udah hampir 2 tahun sih. Aman ya berarti Aman, ya? iya. Oh, berarti emang balik lagi tergantung dari brand dan kualitasnya itu juga ya? Iya, itu nggak semua tergantung vinil banget itu sih. sama ya? Dan kan biasanya kalau vinil itu suka merenggang ya. Iya, merenggang. Ini kok Tapi enggak ini sih? enggak, ya. Karena mungkin pemasangannya juga itu, terus dari merek vinilnya juga bukan yang gampang melewat gitu loh sih, Iya, yang gampang. lemnya juga bagus berarti dia. Iya, ya. benar. Dan warnanya ini karena semuanya coklat jadi makin homey juga Iya, rumahnya benar. ya. Boleh lihat kamar satunya? Boleh. Kalau ini kamar anak sama ukurannya 3x3. Maaf ya berantakan. Nggak apa-apa, permisi. Kalau berarti ini bawaan developer juga ya kamar Kalau ini tidurnya? bawaan developer. Nah, awal aku tinggal di sini tuh, jadi aku belum kenal home decor sih Kak. Jadi kayak, aduh aku mau ngerenov apa ya udahlah apa adanya aja supaya rapi aja kelihatannya gitu di mata aku sendiri gitu. Tapi menurut aku ini juga udah cantik banget Udah sih. rapi. Apalagi ini kan dikasih beda lagi Iya. warnanya ya kan di sini. Ini berarti dicat sendiri ya? Ya cat sendiri. Satu kamar tuh buat dua anak kan. Katanya aku maunya biru, aku maunya pink ya. Udah Hana ya. Udah baris ini pink, Hana ya. Ini biru, Migda jadi jangan nangis ya gitu. Berarti udah adil gitu Rebutan, ya. iya, benar. Udah adil dan di sini juga masih ada space loh buat naruh mainan-mainan. Iya benar. Terus di sininya juga masih cukup Buat bermain. enak ya, lega ya ruangannya. Oke. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini nih pasti yang bagian belakang sini nih ada cerita renovasinya ya. Ya ada, kalau di sini tuh awalnya kan lorong ini ada kamar mandi ukuran 1,5 1,5. Terus di sini tuh jendela, ada pintu, ya kan. Jadi di belakang itu dapurnya dapur outdoor awalnya. Kayak rata-rata bawaan developer seperti itu kayak. Iya, Terus benar, habis benar, itu benar. terus ya udahlah, ada budget kita bikin lantai 2, kita dak setengah bangunan. Oke, ntar kita lihat ke atas ya. Iya. Nah, berarti menariknya di sini pada akhirnya jadi dapur indoor, nggak jadi outdoor lagi. Iya, jadi indah. Tapi ini kan menarik juga ya pembagian ruang. Jadi kalau yang ini kan tadinya apa nih? Tadinya ini Ada kamar ya? Iya. Tadinya ini kamar ukuran 1x5 x 3 meter. Nah, terus ya udah kita rombak aja buat dapur karena kan kita pikir pasti rumah tangga itu paling banyak perabotan dapur gitu kan. Jadi kenapa aku juga nggak pilih meja makan, karena aku pikir juga ya takutnya nggak terlalu kepake, asalkan kita tuh sukanya tuh dari dulu ya, dari zamannya aku zamannya itu sukanya lesehan Kak. Oh, Jadi lebih santai ya. jadi kita makan Oke. sukanya lesehan bareng-bareng. Jadi kalau di sini buat naro-naro nih, naro-naro makanan. Nah, ini juga bisa dilipet Kak. Oh, ini bisa dilipat. Jadi kalau pas lagi nggak dipakai gitu ya? Iya, tepas lagi nggak dipakai. Itu nggak apa-apa sih Kak. Oh, ini Kalau nggak apa-apa? Iya. Oh, oke. Ya jatuh bunganya. Nggak apa-apa. Nih, jadi tinggal langsung dilipat gini aja sih Kak. Kakak punten kursinya. Oke. Ini sih. Nah, Oh, jadi gitu. Itu juga aku belinya di IKEA. Terus jadi lebih luas ya? yang ini juga aku yang ngide sendiri Kak. Pakai wall button, pakein ambalan kayak gini. Kalau ini berarti nempelnya pakai apa nih? lem apa sih Kak? Pakai lem aja berarti ya? Ya, lem yang khusus buat kayu itu Iya, loh. iya, oke. Terus dicat lagi warna pink. Pink ya. Sama kayak di depan tadi ya? Iya benar. Oh. Nah, ini perabotan-perabotan. Dan terus suka bertanya nggak di mana ya ruang penyimpanan sapu? Sapu di atas kali? Enggak? Aku taruhnya di pojokan sini. Space kosong buat taruh sapu, karena kan sapu kan mungkin sapu ini kayak ABC banget ya warnanya, jadi aku sembunyiin aja di pojok-pojokan kayak gini. Nah, terus aku dapet saran juga, jadi waktu itu pernah ya lemari aku tuh kena rayap Kak. Nah, kena rayap, disaranin sama kang tukang rayapnya itu buat jangan ada bikin kabinet gitu di bawah tangga, maksudnya bikin
kabinet custom gitu loh Kak, yang nempel ke area belakang karena itu bisa jamur dan menimbulkan rayap. Jadi kata dia bagusan ya udah pakai plastik. Nah ini kan plastik aku pakainya kayak gitu. Karena ada case rayap, jadinya aku nggak mau ada rayap lagi. Jadinya ada saran dari itu juga, kalau kan lemari ini kan serbuk ya, kalau serbuk kayak gini kan gampang banget kena rayap. Jadi dikasih 2-3, jadi nggak boleh nempel. Gitu buat mencegah rayap. Dikasih jarak maksudnya. Karena rayap itu kadang munculnya dari pojok-pojokan sama dari tembok. Gitu, dia merambat ke sini. Jadi katanya langkah baiknya untuk antisipasi buat 3 langkah, jadi jangan terlalu dempet. Nah itu ada tips dan trik teman-teman iya, rumahnya mungkin berkali-kali udah dirayapin ya. Iya. Kan balik lagi ya, rumah kan masing-masing seperti apa. Nah tapi aku tuh sebenarnya dari tadi sampai belakang sini pun aku perhatiin ini loh banyak banget yang ditempel di dinding ya seperti ini. Sini juga. Bahkan ini nih cantik banget loh. Ini dalamnya apa sih? Dalamnya penyimpanan biasa sih, kayak pulpen, terus selotip, ya terus ada parfum, ya gitu kan. Semua ambalan itu aku taruh sesuai kebutuhan rumah sih Kak. Nah ini juga ada cerita lagi. Jendela. Oh iya, bawa developer Kak, sengaja. Berarti aslinya emang ada jendela ya, karena luar kan gitu. Terus yaudahlah aku inisiatif aja lah, tutup aja pakai gorden yang ini supaya nggak terlalu, kan kalau kita buka kayak nggak enak ya. Jadi kita tutup aja pakai ini, jadi nggak aku rombak. Jadi sirkulasi juga sih, kan di atas bisa dibuka, jadi kalau ini dibuka muter terus sirkulasinya. Oke. Bahkan di sini tadi tuh ya pas kita lewat juga dikasih kayak ginian loh guys. sama gadis, jadi nggak kosongan gitu ya. Iya benar. Nah kalau di sini tadi kita sempat kelewat dikit, ini berarti untuk naro gelas-gelas piring. Iya, jadi aku suka banget nih gelas coffee corner piring. Atau gimana ini? Pengen aja satu bidang tuh kelihatan estetik. Aku koleksi barang-barang kayak piring kayak gitu, tapi yang cantik-cantik gitu. Jadi ditaruhnya di situ, dipajang gitu ya. Situ. Tapi semua terpakai kok ini. Iya, ini juga loh teman-teman. Lucu banget, cantik semuanya. Nah kita masuk ke dapurnya dikit nih, karena dapurnya sebenarnya tuh simpel, tapi perintilannya karena cantik semua ala Mbak Gadis ya. Iya, jadinya ya enak gitu dilihatnya. Ini kayak gimana nih Mbak konsep dapurnya Mbak? Pokoknya nih ya, awal sebelum punya rumah ini kan kosongan dulu tuh Mbak. Jadi kan pasti dari aku tuh awalnya tinggalnya di rumah mertuaku, terus pas aku kesini aku tuh nggak punya apa-apa. Nah dari perintilan itu pokoknya belinya tuh langsung yang estetik kumpulinnya. Jadi bukan yang barang-barang, jadi sesuai konsep rumahku pokoknya wood and white. Jadi aku belinya harus yang wood and white kali kekinian. Ini kok ada sedikit gorden di sini? Nah ini tuh gorden sirkulasi kamar mandi Mbak. Jadi kan kelihatannya kurang bagus ya kalau terlihat, jadi yaudah aku gordenin aja gitu pakai gorden pink. Lagi-lagi pink. Emang pink sih, aku juga suka banget sama warna pink. Jadi yang ininya juga emang ya udah rak terbuka aja gitu ya. Low budget lah ya Mbak ya. Nah ini kita mau ngeliat ke atas nih di sini. Yuk kita ke atas. Yuk. Berarti kalau untuk proses renovasinya sendiri masih ingat nggak Mbak berapa lama sih untuk renovasi? Kalau renovasi itu kira-kira ya 8 bulan. Terus kalau budgetnya itu habis 200 jutaan. Ngedak sampai setengah ini itu kan kita bikin genting lagi di atas. Nah, jadi di atasnya ini ada apa aja tadi Mbak Gadis? Di sini ada area laundry room. Laundrynya di pojokan sini ya? Pojokan sini tempat setrikaan. Ini juga sama kayak di bawah, aku bikin yang sama. Masih konsisten ya di bawah sampai ke atas pokoknya? Iya, pokoknya harus cantik. Harus cantik? Oke. Ya. Tapi tertata juga, ini juga kan kabelnya supaya nggak kemana-mana. Terus itu ada kamar mandi 1,5 kali 1,5 meter. Oh iya, serba putih-putih. Simpel sih, kecil aja, cuman sesuai fungsinya sini. Emang bisa buat mandi sih guys. Terus aku juga naruh perintilan kayak buat khusus di atas gitu ya, sapu pengepel bisa taruh di sini. Jadi tinggal dikasih kayak ring-ring kayak gini. Kayak gitu sih. Ini emang multifungsi sih kayak gini ya. Iya. Bisa buat naruh apa aja. Sapunya juga kayak harus putih abu-abu. Biar makin estetik tapi tetap kepake kok guys. Bener. Tinggal milih warnanya aja ya. Dan ini tuh alasnya ini bunga gitu. Emang sampai atas pun semuanya berbunga-bunga. Iya bener, sekalinya bunga. Berarti semuanya yang ke rumah Mbak Gadis itu nanti berbunga-bunga ya. Oke, nah ternyata di sini ada satu ruang lagi kamar tidur. Iya. Jadi ini ceritanya
kita ini nggak expect kalau aku emang dari dulu tuh pengennya kayaknya nggak mau deh ada gudang, pokoknya kalau nggak kepake udah kita kasih aja gitu kan. Nah, terus ternyata aku tuh suka camping, jadi aku nyimpen peralatan camping. Nah akhirnya gimana ya, berantakan, ya udahlah, tapi aku mau nggak punya budget yang gede juga buat renovasi, ya udahlah dibikin lemari kita sekat gitu pakai gorden kayak gini. Nah belakangnya itu ini aku intip, ada gudang di balik ya, sini. ada gudang. Boleh dilihat boleh gudangnya? ini tempat alat-alat camping aku kayak gitu. Berarti disekatnya bukan pakai dinding ya Mbak? Iya, pakai gorden. Karena yang buat low budget juga sih. Terus ini buat sebenarnya kamar ini sih buat kamar anak sih. Kamar anak kan, anak aku kan 2 cowok cewek gitu. Jadi nanti kalau udah gede ya mungkin udah aku sediain sih ini di sini gitu. Berarti ada yang di atas ini ya kamarnya, dan colorful loh, beda warna lagi tiba-tiba di sini. Iya, sebenarnya aku penasaran juga sih pakai warna-warna colorful ya. Ya, tapi oke juga sih kalau buat satu ruangan aja gitu. Dan satu bidang dinding aja gini ya, maksudnya nggak semuanya kuning gitu kan? Iya, mungkin benar, iya. Terlalu silau kali ya. Iya benar. Lucu-lucu. Di sini ya buat anak-anak main sih, karena kan di kurang kamar. Tadinya ini di kamar anak, terus aku ngerasa ya kayaknya sempit, ya udah kita pindahin aja Akhirnya ke dipindahin di atas. sini. Ada space juga kan di sini mereka buat main. Iya loh, ini juga lumayan luas space-nya di sini ya. Iya. Nah ini untuk ngejemurnya berarti di luar sini. Iya, ini untuk area jemurnya. Dia ukuran 1,5 kali 3 meter. Lumayan luas, lumayan enak. luas sih, dan ini tegelnya cantik banget loh. Nah iya bener, ini suka banget. Cantik banget. Oke, berarti di sini juga ditaruh tanaman-tanaman lagi Ini ya? karena itu sebenarnya karena tampias Mbak awalnya, jadi kurang tinggi kan. Terus daripada kita kotor-kotoran lagi adalah nanam tanaman aja buat menghindari tampias. Oke, ada lagi Mbak Gadis yang mau diceritain. Oh, di sini tuh juga dikasih Oh ini. iya bener, ada pencahayaan dashboard. Oke, bukan yang kayak skylight yang Iya, tembus soalnya pandang panas. langsung langit gitu. Ada lagi di area atas ini mungkin yang belum ke-mention atau apa? Atau kita lanjut ngobrol santai di bawah? Udahlah Udah, kayaknya. yuk kita lanjut Ayo. ngobrol santai di bawah. Nah, kita udah selesai nih cerita keliling rumahnya Mbak Gadis. Iya. Makasih banyak loh Sama-sama. udah boleh main ke sini. Seneng banget cerita-cerita. Nah, mungkin di akhir ini biasanya kita mau ngomongin soal budget nih. Tapi tadi udah sempat dibahas ya. Iya. Budget buat ngedak sama yang depan tadi 200 juta ya. Iya. Nah, mungkin ngisinya nih, budget ngisinya nih. Kalau ngisi sih pelan-pelan ya Kak, dari awal kita mau nempatin rumah ini satu persatu. Kalau gajian nyicil-nyicil. Tapi kalau kita hitung-hitung semuanya, kalau ngisi semuanya itu mungkin perlu 50 sampai 60. Jadi ya udah, kalau mau ngisi barang itu pelan-pelan aja, nggak usah mikirin ya mahal ya mau rumah estetik tuh kayak gini. Yang penting tuh udah bismillah aja kalau mau punya rumah yang nyaman. Kalau ada budget sisihin dikit-dikit, apalagi kan di Shopee ya banyak banget ya barang-barang murah, atau kita cari diskonan juga banyak gitu kan, kayak gitu sih. Balik lagi menyesuaikan sama kebutuhan kita mau kayak gimana benar, juga sama kenyamanan sendiri, karena kan rumah kita sendiri yang tempatin ya benar. Sama cerita ini sih paling saran aku kalau pemilihan developer tuh harus hati-hati juga ya, karena aku juga punya cerita kalau aku tuh pernah ketipu developer, tapi emang syariah sih, dia kayak syariah gitu, dan deket rumah sini juga. Nah terus jadi kita tuh udah bayar 100, pokoknya 100 jutaan, dan itu tuh nggak balik gitu itu loh. inden atau gimana? Dia inden, terus itu nggak bayar balik. 100 untuk? Maksudnya kita udah nyicil selama 2 tahun 100. Tapi nggak dibangun rumahnya. Tapi nggak dibangun, dan itu terus tapi kita nggak balik itu maksudnya cuman balik 30, jadi sisanya tuh kayaknya udah habis gitu, hilang. Dan sampai sekarang nggak ada? Itu nggak dibangun-bangun. Berarti emang abal-abal guys. Itu. Jadi hati-hati sih kalau developer tuh. Jadi rumah ini tuh aku pilih udah jadi Kak, jadi di belakang tuh udah penuh. Nah rumah ini masih inden, cuma kan kalau misalnya komplek yang sudah jadi kan, benar dong. Kalau yang kemarin developer syariah itu tanah, sampai sekarang tuh tanah, jadi kalau kita lihat nggak dibangun-bangun rumah. Emang enggak sih, emang kayaknya. enggak, bener. Jadi ya udah ada berapa tuh korbannya. Moga-moga teman-teman lebih teliti lagi ya. Yang lagi nyari-nyari rumah nih harus benar-benar lebih aktif juga ya, tanya-tanya, cari tahu info sebanyak-banyaknya. Iya benar. Biar kita nggak tertipu jadi korban selanjutnya. Amin. Oke, nih kalau misalnya nanti teman-teman masih ada yang mau nanya-nanya lagi, boleh ke Instagramnya apa? Akun @rumahgadis ya. Ya, ntar DM aja ke Mbak Gadis, insya Allah dibahas kalau lagi nggak sibuk ya guys. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Miftahjana, Instagram Inspira Homes, dan TikTok Wicak Miftah. Dadah. Dadah. Makasih.
ada uang, kita cicil beli apa satu persatu. Astagfirullahaladzim. Salvo. Wah, pas masuk bener ya, berbunga-bunga ya semuanya. Iya. Aduh, ada disambut nih. Apa? Ini ada pemilik rumahnya. Bentar, sorry.